Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama gue Hendy Boka. Terima kasih telah mengklik video ini. Jatuh cinta adalah sebuah pengalaman hidup yang indah dan akan selalu dikenang. Baik yang berakhir indah dengan menjadi pasangan suami istri maupun terpisah karena tidak berjodoh. Namun tetap menjadi kenangan yang melekat buat diri kita sendiri. Jika kita berpikir bahwa kisah cinta kita yang paling berkesan dan penuh perjuangan, di belahan bumi sana ada sebuah kisah cinta yang lebih bermakna dan penuh perjuangan. Bagaimana tidak, untuk mengejar cintanya ia rela berkayu sepeda, bukan hanya melintasi kota, tetapi melintasi negara berbeda yang jaraknya beribu kilometer. Berikut kisah selengkapnya. Selalu ada kisah cinta yang menarik dan bikin terenyuh di dunia ini. Salah satunya adalah kisah cinta pria miskin asal India dan seorang wanita keturunan bangsawan asal Swedia ini. Pasangan ini adalah pasangan suami istri Pradyumna Kumar Mahanandia dan Charlotte von Snetsvin. Charlotte memiliki rambut pirang dan mata biru. Darah bangsawan Swedia pun mengalir dalam dirinya. Sementara Kumar adalah mahasiswa seni miskin dari India Selatan yang terpaksa drop out. Pria itu bahkan seorang paria alias yang terendah dalam sistem kasta di negaranya. Kumar dikenal sebagai pelukis potret politisi dan selebritas, termasuk Valentina Tereshkova, perempuan pertama di luar angkasa. Berkat tangan melukisnya, ia akhirnya mendapatkan izin melukis di alun-alun kota utama New Delhi di Connaught Place, India. Karena keadaan ekonomi yang sulit, ia terpaksa tidur di stasiun bus dan box telepon. Pertemuan keduanya dimulai di New Delhi pada akhir tahun 1975. Saat itu, Kumar yang berusia 26 tahun merupakan pemuda miskin di India yang berprofesi sebagai seniman jalanan, bertemu dengan Charlotte yang berusia 20 tahun, seorang gadis Swedia yang sedang berlibur ke India bersama teman-temannya dan tergila-gila akan budaya di sana. Di pertemuan itu, Charlotte meminta Kumar untuk melukis dirinya, dan dari pertemuan inilah keduanya lantas saling berkenalan, saling jatuh cinta, dan hingga memutuskan menjalin hubungan asmara selama sebulan. Setelah selama sebulan ada di India dan menjalin cinta dengan Kumar, Charlotte harus kembali ke Borås, Swedia rumahnya. Ia pun meninggalkan Kumar, tapi tidak meninggalkan cintanya. Keduanya berpacaran jarak jauh India dan Swedia. Meski begitu, keduanya saling setia satu sama lain selama 2 tahun. Namun sedih dalam perjalanan cintanya, keduanya banyak menemukan rintangan. Selain jarak yang jauh, hubungan keduanya juga ditentang oleh keluarga Charlotte. Sebagai keturunan bangsawan, Charlotte tidak diizinkan menikah dengan pria asing, berkulit gelap, atau pria dari keturunan biasa. Namun karena sama-sama jatuh cinta, keduanya terus berjuang untuk mempertahankan kesetiaan satu sama lain. Kumar yang begitu mencintai Charlotte mengirim surat kepada kekasihnya tersebut secara rutin, dan begitu pun sebaliknya. Kala itu internet masih balita dan dalam taraf pengembangan. Ya, inilah cara keduanya untuk tetap berkomunikasi meski terpisah jarak yang jauh. Kumar bersumpah untuk menikahi perempuan yang ia sayangi, apapun yang terjadi. Karena sudah mantap dengan Charlotte, Kumar pun memutuskan pergi menemuinya dan keluarganya di Swedia. Sang seniman berbakat itu menjual seluruh harta bendanya untuk membeli sepeda fastback yang akan dikayunya sampai Swedia. Dan hanya ada uang sebesar 80 dolar Amerika yang ada di kantongnya. Perjalanan dari India ke Swedia menggunakan sepeda adalah sebuah petualangan nekat, di mana kala itu hanya kasta Brahmana atau kasta tertinggi yang mampu naik pesawat ke Swedia. Pada tanggal 22 Januari tahun 1977, Kumar memulai perjalanannya ke Swedia dengan mengendarai sepeda dan menempuh jarak sejauh 6.000 mil atau hampir 10.000 km. Aku sangat lelah, kakiku sakit,
tapi keinginan untuk bertemu dengan Charlotte menunjukkan rasa lelah itu. Aku sangat mencintainya, ungkap Kumar. Berbekal uang seadanya, Kumar tak pernah patah semangat untuk menemui kekasihnya. Beruntung sebagai seorang seniman, ia bisa sambil bekerja di jalanan dan mendapatkan uang sebesar 10 kali lipat dari uang yang ia bawa. Sepanjang perjalanan, Kumar tidur di tenda bordon, hostel, bahkan beratap langit di wilayah Laut Kaspia. Setelah selama 4 bulan lebih melakukan perjalanan dan melintasi 8 negara, akhirnya Kumar sampai di Swedia. Tapi sayang, petugas imigrasi menolak kedatangannya dan menolak masuk ke sana. Beruntung setelah meyakinkan kembali petugas dengan menelpon Charlotte, petugas pun memberinya izin masuk. Pada tanggal 28 Mei tahun 1977, Kumar dan Charlotte akhirnya bertemu setelah 2 tahun pacaran jarak jauh. Akhirnya keduanya melepas rasa rindu hati satu sama lain. Kami saling bertatap muka, tak bisa bicara sepatah kata pun, kami hanya bisa menangis dan pelukan saking bahagianya, cerita Charlotte. Melihat Charlotte dan Kumar yang begitu bahagia dan saling mencintai dengan tulus satu sama lain, orang tua Charlotte pun memberi restu kepada keduanya dan mematahkan aturan nenek moyang mereka. Kedua pasangan ini menikah pada tahun 1979 di Swedia sesuai dengan hukum di negara tersebut. Pernikahannya juga dikembali di desa kelahiran Kumar di India dengan adat setempat. Keduanya telah menikah hampir 40 tahun dan dikaruniai oleh 2 orang anak, hidup bahagia satu sama lain. Anak pertama mereka, Emily, menjadi seorang ekonom tekstil, sedangkan anak keduanya, Kurt Siddhartha, menjadi pilot helikopter. Charlotte merintis sebagai guru musik dan Kumar terus merintis karirnya sebagai pelukis. Keduanya juga sepakat mempromosikan budaya masing-masing negaranya, memberi beasiswa untuk mahasiswa dengan kasta Dalit di India, dan mendapat banyak prestasi serta kehormatan lain di dunia. Pada tahun 2014, Kumar mendapatkan gelar kehormatan di sebuah universitas di India. Bahkan pada tahun 2005 ia dinominasikan untuk meraih Nobel Perdamaian. Kumar lahir di lingkungan kasta Dalit yang haram untuk disentuh, keberadaannya tidak dianggap dalam masyarakat. Di sekolah ia bahkan terpaksa duduk di luar kelas. Derajatku di bawah anjing dan sapi, kata Kumar pada CNN. Bahkan setelah berada di dekat kuil, orang-orang melempariku dengan batu. Aku tak pernah lupa soal itu. Mengungkap pengalaman menyedihkan di masa lalu, suatu hari saat ia berusia 9 tahun, Kumar diperbolehkan masuk kelas, tetapi ia harus duduk di belakang, tidak boleh menyentuh apapun dan siapapun. Kala itu ada kunjungan pengawas sekolah dan istrinya, keduanya berasal dari Inggris. Di akhir kunjungan, sang tamu kehormatan memberinya karangan bunga untuk seorang gadis yang di depan. Tanpa diduga, istrinya menuju bagian belakang kelas dan menyapa Kumar. Ia bisa melihat bahwa aku diasingkan. Kemudian ia menyentuh kepalaku dan berkata, "Kau punya rambut keriting yang bagus." Perasaan Kumar campur aduk, senang bukan kepalang, sekaligus ingin menangis. Bagiku rasanya seperti ada seberkas cahaya yang memerangi gua yang gelap. Ia merasa diakui sebagai manusia. Saat pulang ke rumah, Kumar dengan bangga bercerita soal pengalamannya itu ke ibunya. "Bu, aku jatuh cinta pada inspektur sekolah," kata dia. Respon ibunya ternyata berpengaruh pada kehidupannya. Memegang tangan putranya, perempuan itu mencoba meramal nasib lewat garis di telapaknya. Saat itu Kumar memang diramal akan berjodoh dengan wanita berkulit putih asal negeri seberang dan seorang keturunan bangsawan. Tapi ini tidak membuat Kumar lantas percaya ramalan itu sepenuhnya. Usaha dan doanya untuk memperjuangkan cinta baginya lebih penting dan terpercaya. Ketulusan dan kesetiaannya serta takdir Tuhan bagi pasangan ini adalah yang utama. Cinta memberi kekuatan untuk memaafkan orang-orang yang dulu yang menganggapku rendah. Aku tidak pernah marah atas masa mudaku. Aku kini bahagia karena segala usaha dan doaku tak pernah mengkhianati hasil. Kami bahagia jika kisah kami menginspirasi dan memberikan harapan bagi banyak orang, ungkap Kumar. Bagaimana dengan kisah cinta perjalanan kalian?
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton video lainnya. Salam.